Kebijakan penghapusan listrik 450 VA akan menyusahkan masyarakat bawah. Kita tingkatkan saja kebijakannya itu, bahwa untuk yang miskin di bawah garis kemiskinan yang rentan itu minimal 900 volt ampere. Wacana pemerintah bersama dengan Badan Anggaran DPR RI yang akan menghilangkan listrik 450 VA, kemudian diganti dengan listrik 900 VA, merupakan kebijakan yang akan menyusahkan rakyat Indonesia. Sebagaimana diketahui, pengalihan subsidi listrik untuk warga kurang mampu ini diinisiasi oleh Ketua Badan Anggaran DPR RI. Saya harap, pemerintah mempunyai kebijakan untuk bisa mendorong masyarakatnya untuk melakukan penghematan energi dengan penggunaan listrik yang lebih rendah, karena pembangkit listrik di Indonesia 70% menggunakan batu bara, sedangkan cadangan batu bara kita sudah mulai menipis karena terlalu banyak batu bara yang diekspor maupun yang kita gunakan sendiri untuk listrik, di mana saat ini, cadangan batu bara kita tinggal tersisa 20 tahun lagi. Negara-negara di Eropa bahkan telah melakukan penghematan besar-besaran, dikarenakan energi fosil yang sudah mulai menipis, misalnya di Jerman, Britania Raya, Denmark, Yunani, dan bahkan Sri Lanka, melakukan program power cuts atau pemadaman, selama 10 jam untuk penghematan penggunaan energi listrik di negaranya. Wacana penghapusan listrik 450 VA juga akan menyengsarakan masyarakat bawah yang menggunakannya, yang ada sekitar 24 juta pelanggan, keluarga. Dari hasil pembicaraan dengan masyarakat pengguna 450 VA, mereka malah menginginkan untuk bisa diturunkan lagi di kelompok 220 VA, seperti yang diberlakukan pada zaman Orde Baru, karena saat ini, semua peralatan elektronik baik lampu, televisi, kipas angin dan lain-lain, wattnya sangat rendah dan efisien yang tujuannya untuk penghematan energi, tetapi mempunyai kemampuan penerangan yang sangat kuat. Mensinyalir wacana penghapusan listrik ini, untuk mendorong masyarakat menggunakan daya listrik lebih besar dan cenderung ada ajakan pemborosan, untuk menanggung produksi listrik PLN yang sudah terlanjur berlebih atau oversupply, akibat kebijakan pemerintah saat ini yang terlanjur mempunyai program membangun pembangkit listrik 35.000 MW, yang pelaksanaannya dilakukan oleh swasta, yang telah melakukan kontrak dengan PT PLN untuk jangka panjang. Program 35.000 MW inilah, yang mengakibatkan produk listrik kita oversupply lebih dari 50%, yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia saat ini, sehingga, masyarakat didorong untuk melakukan pemborosan dengan wacana penggunaan listrik yang berlebih, misalnya, wacana penggunaan kompor listrik yang pernah saya tolak di Badan Anggaran di tahun 2017 sampai tahun 2018. Dengan program kompor listrik waktu itu, yang tentunya akan mengakibatkan pemborosan penggunaan listrik di masyarakat, karena, setiap kompor listrik menggunakan daya di atas 1000 watt setiap penggunaannya, dan tentu masyarakat akan kesulitan untuk membayar tarif listrik di Indonesia yang tagihannya tidak rasional dan sangat tinggi, seperti yang saya tulis di Instagram saya sebelumnya. Seharusnya, pemerintah juga perlu mendorong PT PLN untuk melakukan efisiensi, agar PT PLN tidak membebani masyarakat dengan tarif yang tinggi dan penagihan-penagihan yang tidak rasional, di mana saat ini, masyarakat dihadapkan tarif listrik yang tidak masuk akal, di mana tarif PLN sebesar 9,7 sen sudah lebih tinggi dari beberapa negara di Asia Tenggara yang minim energi seperti Indonesia, misalnya, Malaysia, 4,9 sen, Vietnam, 8 sen, dan Laos, 3,8 sen. Sedangkan di Indonesia, pembayaran tagihan listrik bisa lebih 2,5 kali lipat lebih mahal dari perhitungan tarifnya sendiri, sehingga, sering tagihan di masyarakat dibanding di Jepang yang tarifnya 22 sen lebih mahal daripada di Indonesia, dan bahkan tagihan di Indonesia, mendekati tagihan harga listrik tertinggi di Jerman yang tarifnya sebesar 33,8 sen, seperti yang saya tulis di postingan Instagram saya tentang listrik sebelumnya pada Kamis, tanggal 23 Desember tahun 2021. Karena di Indonesia, gaji yang diperoleh pekerja, baik formal maupun informal, berkisar 1,5 sampai dengan 3,5 juta rupiah, berjumlah sekitar 70 juta pekerja, ditambah lagi, sekitar 33 juta petani, 4 juta nelayan, serta masyarakat yang menganggur sebanyak 5,8% dari total penduduk Indonesia, berkisar 15,58 juta penduduk,
Data BPS, mereka semua di atas. Masuk kategori masyarakat yang masih menginginkan untuk mengkonsumsi listrik dengan daya 450 VA dengan subsidi. Harusnya, wacana perubahan penggunaan daya listrik, 450 VA ke 900 VA, yang tujuannya untuk menguntungkan PT PLN dan mitra swastanya, akibat kebijakan pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW yang kurang penggunaannya, harus dibatalkan, agar tidak menyusahkan masyarakat Indonesia, yang saat ini sedang kesulitan ekonomi akibat pandemi dan kebijakan kenaikan harga BBM. Kalau misalnya listriknya diubah jadi 900 volt ampere, itu suka nggak? Dari 450. Bayarnya itu mahal nanti. Sekarang bayarnya sudah berapa? Ya Habisnya 90, 85 gitu. 90, 85, kadang 100. Per angkot. Supir angkot. Ibu ini adalah supir angkot. Rata-rata ibu dikasih belanja berapa? Ya kadang 100.000, kadang sampai 3 hari kalau nggak kerja yang dikasih. Sekarang Gitu. sepi Pak. Sekarang sepi. Tolong pemerintah harus tahu nih, bahan bakar BBM subsidi Ya, dinaikkan. pengaruh Pak. Pengaruh besar, ya toh? Besar. Ya, kepada supir angkot. Ini supir angkot jadi kesulitan, pusing, ya toh? Pak. Terus ditambah lagi listrik mau dinaikkan 900 VA. Berarti kebutuhan ibu nanti bayarnya bisa 2 kali lipat, ya toh? Nah, kalau bayarnya 2 kali lipat susah, ibu pusing. Ya, jadi pemerintah harus tahu itu. Ibu nggak menginginkan, ditambah, ya ibu sudah pusing, Bapak kerja di mana, Bu? Bapak sebagai pengemudi becak, ya. Tolong pemerintah harus tahu nih, Bapak pengemudi daripada becak. Tolong yang menginisiasi, yang mempunyai inisiasi untuk naikkan ke 900 VA demi untuk keuntungan PLN dan kroni-kroninya, saya tidak terima. Jadi saya tolak, ya, karena rakyat ini masih banyak yang susah. Listrik Bapak akan dinaikkan dayanya dari 450 volt ampere menjadi 900 volt ampere. Kira-kira Bapak setuju nggak? Nggak setuju. Berat sayangnya. Tambah berat. Ya, Oke. semua berat. Ini saja sudah berat. Bayarnya berapa Pak sebulan? Ya, kalau hal itu 100, 100, bayangkan 80, 100 atau 80. Padahal ini listrik yang terkecil. 450, penggunaannya hanya kipas angin, terus televisi sama lampu seadanya. Cuman ini saja. Bayangkan, itu habisnya 100.000. Ya toh? Ini nggak bener nih. Bapak ini listriknya berapa, Pak? 450. Kalau dinaikkan jadi 900, Bapak Ibu mau? Keberatan. ini aja udah datang telat. Ini saja bayarnya sudah telat-telat. Ya, satu bulan bayarnya berapa, Pak? 120.000. Ya, 120.000. Bayangkan, cuman pakai lampu, kipas angin, Ini juga jarang-jarang. TV sudah rusak, Ini tipnya rusak semua. tipnya rusak semua, jarang nyala. Habisnya 120.000 dengan 450 volt ampere. Jadi Bapak keberatan kalau dinaikkan, ya Pak? Iya, naikkan keberatan. Jadi tolong bayarnya itu sudah telat-telat. Perhatikan pemerintah, jangan sampai memaksakan rakyatnya yang sudah susah ini tambah susah. Bapak kerja apa? Becak. Bayangkan, Bapak adalah kerja becak. BLT tidak dapat. Tidak dapat BLT, tidak dapat. Pengemudi becak BLT nggak dapat. Ini dapat dari BHS saja. Dapat bantuan beras, ini sama telur, sama minyak goreng, susu, ini. Jadi pemerintah tolong perhatikan, harus adil, tidak ada diskriminasi terhadap masyarakat. Kalau misalnya masyarakat yang bawah sekali, lemah secara ekonomi, harus dibantu.
Terima kasih. Yang pertama, kami sendiri mewakili dari warga. Jangan selalu rakyat dijadikan beban, selalu rakyat dikorbankan. Intinya warga sudah tercekik, masyarakat sudah tercekik, tapi pemerintah selalu rakyat yang dijadikan korban, rakyat yang selalu dijadikan sasaran. Alasannya apa? Ada BLT, BBM. Ini berbanding terbalik. Kalau dinominalkan itu berapa? Kalau dirata-ratakan per hari. Tidak sesuai. Belum BBM yang naik. Malah sekarang ada ide atau gagasan dari DPR RI mau menaikkan listrik. Ini kok tambah amburadul pemerintah di periode yang kedua ini. Seharusnya yang lebih sering itu ya anggota dewan ataupun pemerintah kota ataupun pemerintah kabupaten, biar tahu hiruk pikuk kehidupan warganya, serap turun secara langsung kondisi warganya ini seperti apa. Mohon maaf, saya selaku ketua RW-nya rata-rata 2 kali 3, 2 kali 4 rumah warga kami malah ini mau dinaikkan listriknya ini. Katanya kekayaan bumi dan laut miliknya warga, miliknya masyarakat Indonesia, kok malah mencekik masyarakatnya sendiri di aku. Ketua RW 8 Kelurahan Simolawang, Kecamatan Simokerto, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia.